Bro Justin, why? Kenapa mesti politik untuk melakukan sesuatu buat bangsa ini? Ya, pertama-tama saya mau menyapa dulu teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Ada terima kasih untuk undangannya, Bro Frenzy, ada Coach Bram, dan Bro Adon. Man, lo pasti punya kafling di surga, bro. Gue merinding dengernya. Gue sangat menghargai apa yang udah Bro Adon lakukan, karena sebelum menjadi dewan, gue sendiri memang praktisi hukum di dunia korporasi, khususnya industri pertambangan, tapi di sela-selanya gue jadi dosen di kampus murah juga. Itu satu semester cuma 900.000 deh pokoknya deh. Tapi itu ternyata gue temukan di situ adalah pekerjaan yang paling gue cintai, menjadi dosen, mengajar anak-anak yang mereka believe in education. Mereka punya kepercayaan bahwa pendidikan bisa merubah kehidupan mereka. Mereka ada yang tukang penjual tempe mendoan, ada yang debt collector dan lain sebagainya. Tapi ya disitulah serunya. Jadi kalau dengar cerita Bro Adon tadi, dengan perjuangan dia mengikis rasa perbedaan itu memang sesuatu yang juga menjadi cita-cita gua juga. Jadi kalau apa yang menjadi latar belakang gue masuk politik, sebenarnya gue sangat anti dengan politik. Terutama setelah waktu itu kan S1 gue di Atmajaya. Dulu terjadi tragedi Semanggi 2. Dulu Yunhap tertembaknya gak jauh dari gue, dia tewas. Kita tahu juga Yunhap nih suku Tionghoa, anak UI, keluarganya miskin. Dan kalau ngelihat rumahnya almarhum ini, sepertinya gue nangkep, sepertinya dia satu-satunya harapan dari mamanya untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan mungkin. Tapi setelah reformasi sepertinya semua politisi semuanya berlomba-lomba untuk menjadi Pak Harto baru. Itu yang terjadi, jadi saya nggak tertarik sama sekali dengan politik, apalagi saya di pertambangan. Tahu sekali lah belang-belangnya mereka semuanya. Sampai pada 2018, saya ngeliat buka di Facebook PSI membuka pendaftaran caleg. Syaratnya adalah mengirimkan esai tentang bagaimana cara melawan korupsi dan intoleransi. Sebenarnya saya nggak niat-niat banget untuk nyalek waktu itu, tapi karena saya suka menulis, saya menuliskan presentasi saya bahwa korupsi itu tidak bisa diberantas dengan hukuman mati, dan yang kedua tentang metodologi untuk kita melawan intoleransi. Di situ saya jabarkan dari kata-kata Nelson Mandela yang menyatakan bahwa tidak ada seorang bayi pun dilahirkan ke dunia ini dengan hati yang membenci terhadap suku lain atau agama lain, tapi mereka membenci karena diajarkan. Dan kalau mereka bisa diajarkan untuk membenci, mereka akan bisa diajarkan untuk mencintai, untuk mengasihi, karena sebenarnya kasih adalah hakikat dari manusia. Kalau manusia tidak punya kasih, ya mereka nggak saling kawin mengawin dan lain sebagainya. Jadi itu semua ada karena dibentuk. Jadi saya bikin paparan saya, ternyata PSI manggil presentasi waktu itu, kalau nggak salah pengujinya Dekan Antropologi UI juga, ternyata lolos. Saya nggak kenal siapapun juga di PSI juga. Setelah itu kita ada proses debat dan lain sebagainya, ya ternyata dapat nomor urut 1 juga, sampai saya, puji Tuhan juga, sampai saya dilantik pun nggak pernah saya keluar uang sepeser pun untuk partai yang unik ini. Tapi memang PSI mengakomodir semua orang-orang anak muda yang berkemampuan dan berkeinginan untuk melakukan gerakan-gerakan yang radikal, tidak untuk disukai oleh banyak politikus lain mungkin, tapi kita harus punya track yang jelas untuk kiprah kita dalam politik. Mungkin itu yang cikal bakalnya saya untuk masuk politik. Di poin sekarang, gitu, apakah Bro Justin udah menyadari bahwa this is my personal call ya, being a part of di politik Indonesia ini. Jadi ternyata ini yang Tuhan kasih. Udah sampai di titik itu ya, Bro Justin, kalau gue share. Sekali, sangat. Setelah saya mengetahui semua keburukan-keburukan itu, semenjak saya masuk ke situ, semenjak saya pelajari politik, ada rasa marah juga dalam diri saya juga. Misalnya begini, untuk kenapa sih PSI itu anti dengan perda-perda agama, perda syariah? Mungkin banyak sekali yang sensitif. Tapi sekarang gini, kita ngomongin anak muda lah. Data pengangguran terbesar di Indonesia itu disumbangkan oleh anak-anak lulusan SMK. Kenapa disumbangkan oleh anak-anak lulusan SMK? Karena memang lulusan SMK yang terus-menerus diproduksi, terus-menerus dihasilkan, pemerintah daerah, pemimpin-pemimpin kita, politikus kita tidak memikirkan antara link and match antara produksi dari lulusan SMK dengan kebutuhan industrinya.
Jangan-jangan industrinya udah nggak ada. Jangan-jangan industrinya udah kapok karena dipalak-palakin terus sama ormas. Jangan-jangan mereka udah angkat kaki juga ke Vietnam buka pabrik di sana, sehingga anak-anak kita penganggurannya tinggi. Oke lah, kita nggak ngomongin pengangguran dulu. Kita ngomong stunting aja. Stunting untuk anak-anak yang kurang gizi. Ternyata di Indonesia ini hampir 30% anak-anak kita itu stunting. Bagaimana kita mau memikirkan Indonesia bisa bersaing dengan luar negeri, dengan orang-orang di luar negeri, kalau anak kita sendiri, 3 dari 10 anak kita itu kurang gizi. Dan apalagi yang saya takutkan, berhubungan juga dengan video yang tadi, 10 tahun lagi, sekitar 2030 akan terjadi ledakan demografi yang akan menghasilkan sedikitnya 30 juta anak usia produktif baru, 30 juta. Sebenarnya ini adalah bisa dikatakan sebagai anugerah. Kalau memang demografi di Indonesia itu mayoritasnya didominasi oleh usia-usia produktif, karena mereka ya akan melakukan terobosan-terobosan seperti kita lihat di Korea. Mereka industri kreatifnya jalan luar biasa, lipstick Korea, operasi plastik Korea, baju Korea, boyband Korea, bahkan mereka bikin kapal selam kita beli, bikin pesawat tempur dan lain sebagainya. Semuanya berkembang karena demografinya berkualitas. Tapi bagaimana dengan demografi kita nanti diledakannya di 2030? Apakah di tambahan 30 juta anak-anak baru ini kita punya 5 juta insinyur? Mungkin kalau ada 5 juta insinyur kita bikin program ruang angkasa nantinya. Apakah kita akan punya 5 juta dokter sehingga biaya kesehatan menjadi jauh lebih terjangkau lagi? Atau apakah dari 30 juta ini 2 jutanya anggota ormas radikal? 5 juta lagi anggota Sunda Empire. Dan mereka-mereka yang sebenarnya merupakan kanker bagi negara ini. Karena saya lihat sendiri di DKI Jakarta sendiri, kita mengeluarkan hibah itu 2,4 triliun. Ini udah nggak jelas menurut saya. Untuk ormas-ormas yang mungkin tadinya berjasa mungkin memberikan suara kepada kepala daerah. Tapi saya pikir kalau ormas saja bisa hidup nyaman dengan adanya hibah-hibah dari daerah, ya anak-anak nggak usah sekolah sekalian. Saya melihat sekarang politisi-politisi tidak memikirkan bagaimana cara kita membentuk demografi yang berkualitas untuk membangun negara ini. Mereka hanya peduli dengan menjaga agar para pemilih, para masyarakat tetap memilih pemimpin secara emosional, bukan secara rasional. Emosional aja, sama-sama suku, sama-sama agama. Ya akhirnya kita sudah terbawa arus terlalu jauh. Dan salah satu cita-cita saya, cita-cita di PSI juga, yang saya sampaikan juga dalam penulisan saya, kita harus punya namanya kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan yang tidak hanya menyadarkan kita bahwa semua yang dilahirkan di Indonesia harus menerima perbedaan, karena di pulaunya saja, Indonesia itu ada 17.000 pulau. Untuk sukunya aja, kita ada 1.300 suku. Untuk bahasanya aja kita ada sekitar 700 sampai 1.000 bahasa. Masalah perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Bukan sesuatu yang untuk digoreng-goreng untuk kepentingan politik. Kita harus berhenti, politikus-politikus kita berhenti juga menelurkan peraturan-peraturan yang malah diskriminatif atau untuk peraturan agama mayoritas saja. Padahal kan kita nggak boleh ada pembedaan. Emangnya orang minoritas pajaknya dapat diskon? Kan nggak dapat diskon. Kalau kewajibannya sama, kenapa haknya harus dibedakan? Jadi saya minta teman-teman juga, walaupun minoritas mungkin, tapi kalau ada perlakuan yang diskriminatif, kita harus lawan. Kita nggak akan terima warisan-warisan itu untuk generasi-generasi kedepannya kita juga. Keren nih tadi nih, yang statement terakhir nih, even kita minoritas ya kita harus menyuarakan kalau kita temukan satu ketidakadilan di tengah-tengah kita berbangsa dan negara. Ini masalah gini, ada stigma yang selalu yang menekan ya pihak gereja ya. Artinya gini, gereja berbicara tentang politik, gereja tentang perkembangan isu politik dan juga perkembangan bangsa ini, seolah-olah gereja hanya berfungsi ya udah berdoa ya. Tetapi di satu sisi juga melihat bahwa ya kalau kita nggak ada orang-orang yang Tuhan pakai di dunia politik yang ada di gedung DPR sana, so bagaimana yang minoritas ini bisa didengarkan seperti itu? Nah, untuk menjawab stigma itu kira-kira menurut pandangan Bro Justin, apa yang sebenarnya dilakukan harus gereja dari kita nih sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita bisa lakukan sehingga even kita minoritas, tetapi kita punya ada suara, ada hak yang kita mesti harus nyatakan dan kita perjuangkan. Itu betul sekali. Saya yakin semua hamba Tuhan punya porsinya masing-masing, betul. Punya panggilannya masing-masing, betul juga. Tapi kita juga tidak boleh terus-menerus berpangku tangan atau menyerahkan nasib anak cucu kita pada mereka-mereka yang tidak pasti juga keberpihakannya terhadap minoritas.
Kita harus mengirimkan wakil-wakil terbaik kita dimanapun mereka akan ditempatkan. Kita harus support mereka, tidak hanya sampai mereka jadi, tapi selama mereka jadi pun kita harus temani mereka. Kita harus ada supporting system juga. Misalnya ada salah satu anggota jemaatnya, dia nyalek juga, ya disupport. Dan setelah pun dia jadi, pengawasannya harus dilakukan. Saya kira sudah waktunya kita berhenti bersembunyi juga. Berhenti sembunyi, berhenti berpangku tangan, dan bicara masalah stigma. Saya pikir kita harus mengabaikan semua stigma ataupun kata-kata orang. Jadi kalau saya kan di daerah pemilihan saya ini Jakarta Timur. Jakarta Timur, Dapil 5 namanya. Durensawit, Jatinegara, Kramat Jati. Bahkan teroris juga banyak ketangkep di Kramat Jati. Di sana memang keras sekali, fundamentalisnya cukup keras. Waktu saya mau nyalek, saya komunikasi dengan politikus senior. Pertanyaan dia langsung, lu siap berapa miliar? Saya bilang, nggak ada gue miliaran. Nggak usah mimpi lah. Lu udah minoritas, Betawi bukan, Jawa bukan, nggak ada duit juga, lupain aja. Ya, saya pikir ya terserah. Tapi saya mungkin masih sangat baru dalam politik. Tapi saya punya keyakinan kayaknya saya tahu caranya. Jadi saya selama berkampanye, saya lebih banyak berkomunikasi dengan direktur marketing, petinggi-petinggi marketing, karena saya tahu ini tentang marketing. Tentang mencari suara, menjual produk. Bagaimana cara menjual produk? Produknya harus dibagusin dulu dan lain sebagainya. Bagaimana untuk menjangkau tempat-tempat, pengenalan dan lain sebagainya. Saya nggak ada komunikasi lagi dengan politikus-politikus senior karena saya pikir, ya udah kita beda dunia. Dan ternyata tembus juga. Jadi saya bisa buktikan juga bahwa dengan dana yang sangat minim, dengan tim yang sangat kecil, dengan kita minoritas, dengan agamanya Kristen juga, bahkan saya bisa pastikan sekitar 60-70% pemilih saya pasti Muslim. Pasti Muslim, karena saya hampir tidak ada kampanye di gereja. Dengan orang-orang yang ke gereja pun itu cuma 1-2 aja, tapi sisanya saya lebih banyak belusukan, nonton video Jokowi, cara dia belusukan, cara membawa dia kepada masyarakat, dan ternyata sampai sekarang pun kita punya bonding akhirnya. Saya dapat suara gratis, sekarang saya rasanya ngutang juga dengan masyarakat, mereka gampang WA saya, telepon saya, panggil saya kapan aja, mau datang ke kantor juga bebas, gangguin saya sampai jam 12, jam 3 pagi juga bebas juga. Akhirnya kita ada bonding, mereka ada trust juga. Karena saya berusaha menjadi wakil rakyat yang selama ini saya impikan juga. Selama ini kan umur 17 tahun, coblos apa, gue juga gak kenal orangnya siapa. Kayaknya di atas langit juga. Tapi akhirnya hal-hal seperti ini mulai mengikis mereka-mereka yang tadinya fundamental. Tadinya mungkin merasa gak nyaman dengan minoritas. Seringkali di akhir cerita mereka menemukan bahwa saya agama minoritas itu. Dan akhirnya mereka menjadi lebih terbuka. Saya kira kita harus bisa membuat diri kita juga diterima oleh mereka-mereka yang masih berpikiran sempit. Gimana juga kita nggak bisa hilangkan mereka dari muka bumi ini. Tapi mereka bukan robot, tapi yang pasti. Mereka manusia yang pada titik tertentu hatinya bisa tersentuh, otaknya bisa berpikir juga. Dan kita membuktikan dari ketulusan kita, kegigihan kita dalam melayani dan lain sebagainya, akhirnya trust itu terbentuk. Dan saya juga sangat berbahagia kalau di dapil saya, sampai saya tutup acara di gereja pun saya bilangnya wabillahi taufiq wal hidayah, karena saya banyak ngomong di pengajian juga. Akhirnya perbedaan itu bukan lagi menjadi burden, bukan lagi menjadi beban. Saya kira berhenti kita membatasi diri dengan stigma. Karena sebenarnya kita sebagai warga gereja harus keluar dan berperan aktif ya. Ya, kita nggak bisa eksklusif. Kita nggak bisa eksklusif cuma untuk kaum kita aja. Saya pun dalam hal membela pun ada yang datang ke saya juga orang Kristen ini itu, ya tunggu dulu, ini halnya gimana? Tetap kita memegang sumpah lah kalau kita akan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan golongan. Dan saya harap semua agama yang menjadi pejabat pun akan menerapkan itu. Tidak hanya untuk golongan mereka, tapi ini untuk semuanya, karena dengan melawan semuanya kita melayani Tuhan juga. Kan mereka bukan ciptaan iblis kan, yang lain kan. Ciptaan Tuhan. Bro, mantap nih, bro. Nah, challenge-nya adalah bagaimana dari Bro Justin untuk bisa menciptakan atau mengajak Justin yang lainnya. Anak muda di gereja yang memang terpanggil untuk bisa berbuat sesuatu di DPR atau di wakil rakyat gitu. Nah, ini tantangan. Apa yang bisa dilakukan dari Justin mempersiapkan mereka untuk menjadi presiden? Betul. Anak mudanya agak-agak susah. Tadinya saya pikir PS ini partai anak muda, pasti pemilihnya anak muda semuanya. Tapi ternyata rata-rata konstituen saya ya orang-orang tua juga. Karena anak muda saat saya bicara politik, mereka main game.
Mereka nggak peduli juga. Tapi biasanya saya melakukan sesuatu yang bisa mereka mulai hargai. Seperti misalnya Karang Taruna gitu kan. Kita kan nggak tahu kan kalau ternyata di DKI Jakarta tuh bisa lo ngajuin untuk meja pingpong gratis. Baru tahu kan? Gue juga baru tahu karena pas saya cek anggarannya tuh puluhan miliar juga. Nah akhirnya yang hal-hal seperti ini mulai. Karang Taruna, lo mau meja pingpong nggak? Mau, kita datengin. Meja pingpongnya akhirnya dapat, kita jelasin ini caranya ngajuin ke pemerintah daerah. Ini bisa dapat, ini hak warga masyarakat juga, ini fasilitasnya. Habis itu ada pelatihan kerja daerah yang kalau mau daftar ke situ tapi banyak oknumnya. Jadi suka dibilang penuh atau gimana, ya akhirnya saya datangin langsung. Saya bawa anak-anak muda tur ke sana. Itu kan fasilitasnya bagus-bagus. Orang satu tempat bisa 23 miliar per tahun, berarti sebulan 2 miliar kan anggarannya. Saya masukkan mereka juga ke situ, akhirnya mereka interested. Oh jadi politikus tuh kayak gini ya. Akhirnya saya undang juga ke DPRD. Saya bawa ke ruang-ruang rapatnya, saya jelasin apa yang bisa kita lakukan nih. Ternyata mereka juga mulai banyak tercerahkan bahwa cukup banyak yang kita bisa lakukan hanya dengan menjadi legislatif aja, belum jadi gubernur. Wow, gitu. Jadi memang harus ada example dulu. Buat Justin ya. Thank you Justin. Nggak ada apa-apanya. Di branding Bro Adam nggak ada apa-apanya. Keren banget.